Saya tidak mau orang itu nasihatin saya. Jadi kalau saya pengen curhat sama suami saya awali dengan perkataan berbeda. Yang aku mau cerita, tapi kamu nggak usah komentar. Aku nggak butuh komentar. Aku wis tahu apa yang mau tak putusin. Ya denger notok, sumbal. Kamu mau dengerin apa enggak? Iya, mau nggak jawab? Iya, iya dengerin. Ya, terus nanti dia, loh yang ini action, aku nggak butuh omonganmu. Jadi aku cuma cerita, saya bilang. Suami saya bilang, luar biasa istrinya ini. Sampai Tuhan itu ngelatih saya sedemikian rupa. Sekarang saya bisa enak, saya bisa ngerasa bahwa oh perlunya suami saya itu untuk nasihatin saya. Itu karena karakter kita dibentuk. Kita jadi bisa dengar orang, kita jadi tidak merasa pinter sendiri. Dulu sakit saya ketika suami saya pagi doa gini, berdoa untuk Dani, roh sok tahu, aku ikat dalam nama Yesus. Waduh, saya pikir sopan itu doanya suami saya. Roh sok tahu, aku ikat. Oh terasa pinter sendiri, aku ikat pada ajukan. Tuhan Yesus, mau protes. Terus kalau sudah gitu kita bertanya, kalau dia sudah dalam nama Yesus kayak berdoa, aku juga bilang, Tuhan aku berdoa. Waduh ya tak lawan berdoa. Ya daripada bertengkar di depan umum ya kita bertengkarnya di doa itu. Supaya dia juga tahu isi hati. Tuhan tahu isi hatiku. Aku sudah belajar untuk merendahkan hati nih. Tapi dia terus roh sakarpet di sini. Sekarang doanya sudah berubah. Terima kasih untuk istri yang luar biasa. Saya mikir kapan luar biasanya gitu ya. Itu ada perbedaan-perbedaan hidup, ada quality of life yang terbangun dengan lebih baik. Kalau saya bisa dipulihkan, Anda juga bisa. Cek karakter apa yang Anda butuhkan. Kita ini tidak maha kuasa, kita ini terbatas. Jadi jangan pakai diri kita sendiri. Ya, Tuhan janji ngasih kuasa. Kalau Roh Kudus itu aku kirimkan, aku akan menerima kuasa. Akar dari kesuksesan dan kegagalan itu karakter. Kalau karakter kita buruk ya kita gagal karena itu. Kalau karakter kita baik, kita sukses ya karena itu. Tahukah Anda bahwa 90 kasus pemecatan disebabkan oleh perilaku buruk? Contohnya tidak bertanggung jawab, tidak jujur, hubungan interpersonal yang buruk. Jadi bukan karena orang itu nggak pinter. Kalau orang itu nggak pintar tapi karakternya bagus masih bisa dipertahankan. Yang dari bos-bos itu pilih mana? Punya pegawai jujur tapi gak sepiro pinter, atau punya pegawai pinter tapi ngulo, ngerti ngulo? Kayak licik, pilih mana? Nggak milih dua-duanya ya. Saya punya prinsip, kalau karakter kita bagus, Tuhan ngasih kita kecerdasan. Amin. Tuhan ngasih kita kemampuan. Jadi nggak ada ceritanya kalau karakternya kita bagus, kayak kita jadi bodoh. Karena firman Tuhan tadi bilang, hikmat. Bisa dikasih hikmat. Bahwa 80% keberhasilan seseorang di masyarakat ditentukan oleh karakter. Dan hanya 20% oleh keahlian. Yuk, bangun karakter kita. Anda akan dicari orang. Anda akan dimunculkan sama Tuhan. Anda akan dikejar. Saya ini sampai bingung ngatur waktu saya, jadwal saya setiap bulan. Karena semua orang rasanya ngejar saya. Sampai saya tadi pagi ngomong sama Bruce, aku nih kepingin stop. Maksud saya juga kepingin istirahat. Saya tidak mau ketika Tuhan maksa saya istirahat itu dengan saya sakit. Beberapa bulan yang lalu saya harus istirahat total karena saya udah rasanya kalau baterai itu tiap kali habis di-charge, habis sudah harus ganti baterai gitu loh rasanya. Saya bilang aku pengen istirahat. Tapi kenapa kok dikejar orang terus? Waduh, jadwal itu terus saya sampai bilang sekretaris saya, diatur. Lah ibu, kita sudah berusaha ngatur, ibu janjeni orang terus. Nah, saya ini tidak bisa kalau ada orang tanya, Bu, bisa bantu kita? Saya selalu jawab, oh iya bisa. Karena saya merasa kalau saya bilang, telepon sekretaris saya ya, itu saya ngerasa kok sombongnya.
Tapi yang kontak-kontak itu yang di sekolah, jadwal saya berubah terus. Kemarin katanya ini, sekarang ganti ini, oh ternyata ada lagi di sini. Yang sana sudah bikin jadwal untuk saya, aku nggak bisa ya. Ibu jangan janji-janji sendiri. Saya bilang, oh ya, susah gitu ya. Jadi maksud saya cerita ini apa? Ini kalau kita punya karakter itu, kita ini akan dikejar orang. Tapi kalau kita cuma punya keahlian, orang akan ngomong, oh dia tuh pintar tapi nggak enak. Maksudnya itu nggak ada nyawanya untuk dibagikan. Jadi bagaimana Anda ingin dikejar oleh murid-murid? Bangun karakter. Muridmu itu loh, nggak peduli sama kita ini pintar apa. Muridmu itu loh, perlu rasa nyaman, perlu rasa aman. Dan rasa aman, rasa nyaman itu bukan karena kepandaianmu, tapi karena kualitas hidup. Ya, perhatikan. PAUDmu mau rame, bangun kualitas hidup. Jangan bangun keahlianmu saja. 3 hal penting untuk membangun karakter adalah usaha. Aku mau berubah. Berikutnya latihan terus-menerus. Latihannya apa? Ya ketika ada problem itu kita berlatih untuk mengatasi dengan kualitas karakter. Tekun terus dilakukan. Ini merupakan lingkaran yang harus kita kerjakan dari waktu ke waktu. Kita akan ditingkatkan quality of life-nya. Karakter kerajaan itu membentuk karakter sesuai standar kerajaan. Kita lihat Galatia 5:22 dikatakan bahwa apa ya? Persisnya kata-katanya. Galatia 5 ayat 22 persisnya apa? Tetapi buah roh. Terus, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesucian, dan penguasaan diri. Ayat yang ke-21 coba teman-teman baca. Kedengkian, kemarahan, pesta pora dan sebagainya. Itu yang penting yang terhadap itu coba. Jadi kalau kita ngaku bahwa kita ini warga negara kerajaan Allah, but we still do like ayat 19 perbuatan terus stop. Ya. Jelas. Kalau kita ngaku warga negara kerajaan Allah tapi kita masih punya amarah, masih punya iri hati, masih mementingkan diri sendiri, Tuhan di situ bilang apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam. Jelas. Pilihan ada di tangan kita. Apa yang ingin Anda bangun di dalam hidupmu sebagai guru adalah kurikulum yang hidup. Kurikulum yang hidup itu ada 2. Mau yang standar kerajaan atau yang mau standar dunia. Depend on you. Pilihannya ada pada Anda semua. Saya hanya membukakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Saya sudah mengalami dalam hidup saya. Saya sudah mengalami dalam kepemimpinan saya. Saya sudah melihat bagaimana buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan kebenaran. Jangan sampai pelajaran kita hari ini stop sebatas pengetahuan. Tapi kita harus bisa lakukan supaya hidup kita ini berarti, punya kualitas yang lebih baik. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang seharusnya menjadi kurikulum dalam hidup kita. Ini yang seharusnya kita alirkan setiap hari dalam hidup kita. Orang yang menjengkelkan apakah bisa tetap kita kasihi?
Kalau kita tidak dapat makanan yang kita sukai, apakah tetap bersuka cita? Kalau mertua kita ngomel terus, apakah kita masih tetap shalom? Kalau anak-anak kita rewel, apakah kita masih bisa sabar dengan mereka atau diciwel? Kayak saya, tak masukkan sampah gitu. Apakah kita bisa melakukannya dengan kelemah lembutan? Lemah lembut itu mudah memaafkan. Lemah lembut itu bukan gemulai ya. Lemah lembut itu mudah memaafkan. Apakah kita punya penguasaan diri? Memiliki kecerdasan, kecakapan dan keterampilan yang sepadan dengan Kristus. Tujuan pendidikan karakter membangun manusia yang utuh, yang cakap dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan dan cepat berubah, serta memiliki kesadaran emosional dan spiritual bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan. Tadi itu di sini lagunya macam-macam, gerakannya macam-macam yang diindah. Kita bisa punya dapat menghadapi tantangan dunia yang cepat berubah. Kita nggak akan ngikut, gitu. Kita akan firm, kita akan bold sebagai warga negara kerajaan. Menurut US Department Health and Human Services tahun 2001 ini, kematangan sosial emosional penentu keberhasilan anak itu adalah ini. Ini semua teman-teman itu ada di dalam 9 karakter buah roh. Masuk dan ya. Kapan kita membuktikannya? Nanti hari Jumat atau hari Kamis. Kita akan pelajari sama-sama. Rasa percaya diri itu ada pada damai sejahtera. Rasa ingin tahu itu ada di dalam ketekunan, ada di dalam ketekunan itu ada di mana ya? Ketekunan ada di sukacita. Ada kemampuan kontrol diri di penguasaan diri, kemampuan bekerja sama di kebaikan, mudah bergaul dengan sesamanya ada di kemurahan, mampu berkonsentrasi ada di penguasaan diri, rasa empati ada di lemah lembut, kemampuan berkomunikasi ada di kasih. Semua itu ada di sini. Pencapaian karakter itu apa? Jujur, dapat diandalkan, bisa dipercaya dan tepat waktu, bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan atasan, bisa menerima dan menjalankan kewajiban, mempunyai motivasi kuat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, berpikir bahwa dirinya berharga tapi tidak sombong. Ini yang repot, yang susah. Berpikir bahwa dirinya berharga tapi bukan sombong. Ada yang ingin saya garis bawahi adalah ini. Bisa bekerja mandiri dengan supervisi minimum, bisa berkomunikasi dan mendengarkan secara efektif. Teman-teman, ini penting. Minim supervisi. Artinya apa? Ada nggak ada Pak Pendeta? Ya akulah ibadah. Ada nggak ada Bu Pendeta? Ya aku pergi doa malam. Ada nggak ada suamiku? Ya aku tetap rajin di rumah. Ada kan ibu-ibu, oh suamiku keluar kota, santai sih, nonton TV. Ada nggak ada bosku? Saya on time. Ada nggak ada bosku? Saya kerja. Minim supervisi. CCTV-nya Tuhan itu 24 jam. Saya beberapa saat yang lalu dapat donasi 50 juta dari seseorang yang saya baru saja kenal 5 menit. Saya liburan, ada waktu libur sebentar, saya pergi ke rumah adik saya bersama suami saya di Bandung. Mereka menempati rumah yang baru. Jadi sepanjang beberapa tiap kali weekend itu mereka mengundang teman-temannya untuk makan di rumah mereka. Hari itu Sabtu, jadi saya nginep di rumah dia. Saya lagi olahraga di atas rumahnya itu karena ada